Untuk matriks 3 kali 3 gimana ya? Masih ingat perhitungannya kan? Pakai apa cara Staurus ya? Staurus. Nah, dikasih tambahan. Sebenarnya dari mana cara itu kok bisa terbukti? Kita lihat di sini. Kita dapat menguji matriks 3 kali 3 singular atau tak singular dengan melakukan operasi baris. Ya, sehingga kita akan menemukan ekuivalen baris dengan matriks I. Oke. Untuk melakukan eliminasi ini, matriks 3 kali 3, maka kita harus menganggap bahwa elemen pertama A 11 itu tidak nol. Kalau ini nol, ya kita nggak bisa ngenolin ini, gitu kan? Nah, ini tidak nol dulu. Anggap ini tidak nol, ya. Kemudian eliminasi dapat dilakukan dengan mengurangi A21 per A11 kali baris pertama. Nih, jadi begini. Ya kan? Jadi ini nol. Sehingga matriks di sebelah kanan akan ekuivalen baris dengan identitas jika dan hanya jika dia ekuivalen baris kalau ini dikalikan dengan ini, determinan dari ini. Loh, kok determinan tidak sama dengan nol? Kembali ke yang 2 kali 2, ya kan? Ya, jadi ini kali determinan ini dengan ini angkanya banyak, tapi ingat aja 2 kali 2 begitu kan caranya. Iya, di sini kali di sini tidak nol, maka dia tak singular, atau kita bisa lakukan operasi baris, ya, operasi ekuivalen baris. Kita yakin bahwa dia punya ekuivalen, dia adalah ekuivalen baris. Oke, kita lihat di sini. Gitu. Nah, secara aljabar itu bisa kita kalikan, kita keluarkan tadi perkaliannya, sehingga ada perkalian ini dan dia tidak nol. Maka kita definisikan determinan A adalah ini. Gitu. Nah, kita bisa mengamati lebih dalam lagi. Untuk kasus A11 tidak nol, maka matriks akan menjadi tak singular jika determinan A tidak nol. Karena determinan A itu ini, ya kan? Oke, tapi bagaimana kalau elemen pertamanya nol? Maka kemungkinan yang terjadi elemen pertama nol, elemen kedua tidak nol. Elemen pertama sama dengan elemen kedua dua-duanya nol, maka elemen ketiga tidak nol. Yang kejadian ketiga, semua elemen dalam kolom itu nol. Nah, kasus yang pertama, yang I, ini bisa kita tunjukkan bahwa A ekuivalen baris dengan I jika dan hanya jika. Syaratnya apa? Ini min A12 ini tidak sama dengan 0. Gitu. Nah, untuk kasus 2, syarat 2 serupa dengan syarat 2. Syaratnya serupa dengan syarat 2, yaitu A11 tidak sama dengan 0. Perincian kasus I diberikan sebagai latihan di latihan 7 ya. Nanti Anda lihat. Sehingga kasus 2, ini kasus 2 kan, ini akan jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Dia akan ekuivalen baris kalau A31 kali di sini nih, determinan ini. Determinan ini. Ini tidak nol. Maka dia ekuivalen baris. Ya.
Oke, untuk kasus 3, S3 jelas tidak bisa ekuivalen baris. Kenapa? Karena semuanya 0 nih. Ya. Jadi nggak bisa dia ekuivalen baris. Dan dia determinannya juga sama dengan 0. Oke. Itu untuk 3 kali 3. Jadi dari mana asal kita bisa ngitung determinan untuk 3 kali 3 atau lebih? Kita kenalkan lagi istilah baru lagi. Apa? Kita punya matrik 2 kali 2. Ya, kita mau definisikan matrik 1 ini dengan matrik ini. Misalnya matrik 22 adalah M11. 11 ini lawannya M11 matrik 22. M21 matrik isinya adalah matrik 21. Ini M11, ini M12 ya. M11 terbentuk dari A dengan cara menghapus baris pertama dan kolom pertama. Dan M212 terbentuk dari matrik A dengan menghapus baris pertama kolom kedua. Ya. Sehingga kalau kita menghitung determinan adalah A11 kali determinan M11 A12 kali determinan M12. Di sini minusnya. Gitu. Nah, itu kan bisa diikuti sampai sini. Agak dilihat dulu. Oke. Ini penggantian notasi aja untuk yang apa? Satu, jadi matriknya 2 kali 2. Jadi M-nya itu hanya menggantikan satu elemen saja. Oke ya. Nah, untuk matrik 3 kali 3 kan determinan tadi sebenarnya A11 kali determinan yang ini kan, ini kali determinan ini kali determinan ini. Sehingga kita bisa ganti simbol itu. A11 kali determinan M11 minus A12 kali determinan M12 plus A13 kali determinan M13. Lihat, ininya sama, koefisien ini, subscriptnya 11 11 12 12 13 13. Tapi lihat nanti isinya 11 isinya ini, 12 isinya. Apa isinya? Isinya dia adalah, lihat, M11 ada nggak unsur baris 1? Dan ada nggak unsur kolom 1? Nggak ada. M12 ada nggak unsur baris 1, kolom 2? Nggak ada. Adanya baris 2, baris 3, kolom 2, kolom 1, kolom 3. Kolom 2 nggak ada. M13 baris 1 nggak ada, kolom 3 nggak ada. Iya kan? Ya. Oke, kita teruskan. Kita punya definisi bahwa kalau kita punya matrik A, elemennya AIJ adalah matrik ukurannya M kali N. Misalkan kita punya MIJ, menyatakan matrik N-1 kali N-1. A, N kali N. M, N-1 kali N-1. M itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari matrik A. Dengan cara menghapus baris dan kolom yang mengandung nilai AIJ-nya. M diperoleh dari A dengan cara menghapus baris dan kolom AIJ-nya. Determinan dari MIJ disebut minor. Dan kita bisa definisikan kofaktor AIJ. Kita bisa definisikan kofaktor dari AIJ
yaitu AIJ min 1 kali I plus J, min 1 pangkat I plus J, min 1 pangkat I plus J kali determinan MIJ, itu kofaktor. Ya, kofaktornya seperti itu. Oke, itu kita dapatkan definisi. Satu ada minor, dan dua ada kofaktor. Minor itu apa? Minor dari matrik A, minor MIJ-nya adalah matrik A yang dihilangkan baris I dan kolom J. Kofaktor AIJ adalah min 1 pangkat I plus J kali determinan minornya. Oke. Dari definisi itu ya, kita bisa mendapatkan determinan A adalah A11 kali A kofaktornya 11, A12 kali kofaktornya. Oke. Persamaan ini disebut ekspansi kofaktor dari determinan A. Ya, panjang baris pertama dari A. Oke. Kita juga bisa menuliskannya seperti ini. Gitu ya. Oke. Dan variasi ini untuk 2 kali 2 kita tinggal ganti karena A-nya juga merupakan satu elemen. Tapi ingat, dalam kofaktor ada tanda min 1 pangkat I plus J. Oke. Nah, untuk matrik A 3 kali 3 sama rumusnya. A11 kali kofaktor 11 kali A11, A12 kali A besar 12, A13 kali A besar 13. Kita misalnya ambil contoh nih, karena definisi sudah, teori sudah, penjelasan sudah. Ini matrik ini. A11 kofaktor A11 dan seterusnya. Ya. Berarti A11 min 1 pangkat 11 berarti 2 pangkat 2 berarti plus. Nah, kofaktornya mana? Hilangkan baris kolom ini, determinan dari ini. Ini 5, determinan dari ini. Ini 4, determinan dari ini. Nih. Sehingga kita bisa hitung determinan dan kita temukan determinan dengan menggunakan kofaktor. Mungkin cara ini udah pernah Anda tahu sebelumnya. Ya kan? Ya. Dan bisa kita lihat secara formula besarnya. Ya, seperti ini. Ini kalau kita uraikan secara aljabar biasa, bukan matrik ya. Maka kita akan mendapatkan rumus ini. Sering sudah kita lihat ini rumus ini. Ya. Ini ekspansi kofaktor bisa kita. Sehingga dari uraian-uraian tadi kita bisa dapatkan definisi determinan. Secara informal, determinan adalah asosiasi nilai skalar dari suatu matrik. Maka ini kita lihat definisi formalnya. Determinan dari suatu matrik A berorder n kali n dinyatakan dengan A adalah suatu skalar yang diasosiasikan dengan matrik A dan didefinisikan secara induktif sebagai berikut. Determinan A sama dengan A11 jika n-nya 1. N kali n ya ini. Dan dia akan A11 kofaktor ini untuk n lebih besar 1. Termasuk 2 kali 2 masuk ke definisi ini. Di mana AIJ-nya kofaktornya adalah definisi ini. Min 1 pangkat I plus J kali determinan MIJ. MIJ adalah minor. J1 sampai N. Ini kofaktor yang diasosiasikan dengan entry-entry dari baris pertama dari A.